Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima. Hari ini saya akan sedikit bike check kedua road bike dari Elemen. Yang satu adalah di ujung sana, itu Elemen FRC 38, dan yang satu ini adalah Elemen Police Toronto Steel. Ya, ini kedua road bike ekonomis ya bisa dibilang karena harganya di bawah 5 juta semua. Kita mulai dari apa ya? Pertama ngomongin soal bahan ya. Kedua sepeda ini sebenarnya bukan yang benar-benar kayak road bike pada seutuhnya, karena memang kita bisa lihat geometrinya itu terkesan memang murah gitu dari segi as roda sampai yang lain-lainnya, dan bahan juga. Kita mulai dari yang polis dulu. Ya, ini adalah Elemen Police. Ini saya beli kurang lebih udah 1 tahun. Udah banyak lecet ya di sini. Terus kenapa kita bisa bilang ini itu bike check? Karena ada beberapa part yang sudah diganti. Memang nggak banyak banget karena waktu itu ada beberapa part yang rusak jadi harus diganti. Yang pertama adalah ini bagian fork. Bagian fork saya ganti pakai steel custom. Jadi ini handmade. Terus balik lagi ke frame. Ini bahannya 100% steel atau besi. Yang pasti ini berat, nggak cocok lah buat kalau kayak climbing gitu. Memang sebenarnya kedua sepeda ini diperuntukkan untuk pemula. Dari part-partnya juga common part banget ya di sepeda-sepeda di bawah 5 juta, seperti pedalnya juga non branded. Groove setnya di belakang RD pakai Shimano Tourney, yang sebenarnya kayaknya itu punyanya MTB gitu. Terus untuk speednya di belakang, sprocketnya dia pakai 8 speed. Untuk titnya ada di bawah ini. Dan kalau yang seri Police Toronto 2020, di sini kita bisa lihat dia udah pakai drifter, jadi operannya udah nyatu sama rem tanpa harus ribet-ribet lagi kayak operan biasa gitu kan. Ini lebih enak sih, ini ngebantu banget daripada yang versi lama. Juga yang saya suka dari sepeda ini adalah warnanya. Warnanya itu manis banget menurutku, ketimbang yang lama yang kesannya kayak serius banget. Kalau ini lebih kayak candy color gitu, kayak lucu banget gitu. Terus apa lagi ya? Oh ya, ini bagian handle post. Handle post di sini udah saya turunin mentok. Terus atasnya saya kasih spacer buat ya kalau gantungin beli gorengan gitu kan di jalan. Gitu sih kurang lebih. Overall sepeda ini sebenarnya cocok banget buat pemula karena memang perawatannya itu nggak ribet karena bahannya juga steel, dan bandel sih menurut saya, karena beberapa saya udah pernah jatuh pakai sepeda ini dan ya nggak ada kerusakan yang berarti. Mungkin kayak bagian ini perlu diganti ya, bagian bar tape ini perlu diganti ya, karena punya saya udah kayak ada yang sobek-sobek gitu karena beberapa kali jatuh. Terus kita bicara kelebihan ya. Bicara kelebihan sepeda ini sebenarnya balik lagi ya, karena peruntukannya untuk newbie atau pemula. Sebenarnya sepeda ini nggak punya kelebihan yang wah-wah banget selain harganya yang murah. Saya beli waktu itu sekitaran harga 2,8. Itu udah saya lihat kalau di e-commerce ataupun di dealer sepeda itu udah lumayan murah. Yang sebenarnya kalau sekarang itu harganya berkisar antara 2,5 sampai 2,7 tergantung belinya di mana gitu kan. Kalau bekasnya mungkin 2,4 atau ya di bawah itu masih ada lah gitu. Terus apa lagi ya? Oh ya, langsung ke kelemahan ya. Karena sepeda ini nggak ada kelebihannya banget sih menurut saya. Kelemahan sepeda ini tentunya yang pertama adalah bobotnya. Ini sepeda berat banget, jadi kurang cocok kalau buat kayak professional user atau mungkin kalian pengen mendalami lebih jauh tentang balap sepeda kayak gitu. Sepeda ini nggak rekomen karena ya harganya murah tadi, dan bahannya itu masih besi benar-benar besi, jadi berat banget. Dan juga sprocketnya cuma 8 speed, jadi nggak berharap lebih gitu kan. Terus group setnya juga masih group set biasa, dan kaliper remnya juga Senin Kamis ya, di rem Senin berhentinya Kamis. Itu agak serem juga sih.
Terus tapi enaknya kalau sepeda ini itu kayak ada kecacatan sedikit, semisal ada retak atau apa, karena bahannya besi ya, tentu aja bisa disambung pakai las atau bisa dibentuk lagi gitu kan, karena besi kan dia lebih elastis gitu ketimbang karbon sama alloy. Mungkin gitu aja ya sepeda ini. Oh ya, yang terakhir mungkin seat postnya itu karena saya sering pakai naik turun gitu, jadi dia gampang lecet. Mungkin kalau diganti pakai yang ada gerigi-geriginya atau bisa dikasih spacer yang buat ngelindungin seat post ini, mungkin bisa lebih awet. Cuman nggak begitu masalah sih buat saya. Terus saddle-nya di sini lumayan empuk sih. Ya yang sebenarnya memang ini package yang cocok banget buat pemula seperti saya, karena ini adalah road bike pertama saya. Jadi waktu saya beli juga nggak berharap berekspektasi yang terlalu tinggi gitu kan. Terus apalagi ya kekurangannya? Oh ya, ini belum inner cable, jadi di sini masih kelihatan kabel-kabelnya di atas bawah. Ini ada kabel shifter, rem dan sebagainya. Terus bagian jari-jari sini, bagian ruji, dia nggak tahu bahannya apa, cuman ada beberapa bagian itu yang bagian baut-baut ruji ini itu kayak berkarat gitu. Jadi itu cukup mengganggu sih. Mungkin kalau kalian beli sepeda bahan besi itu harus diperhatikan maintenance untuk seperti part-part yang mudah terkena air, seperti ini itu tadi kayak ruji, terus kayak sprocket gitu-gitu. Sebenarnya gitu aja sih, nggak ribet-ribet banget. Ya, dengan harga segitu sebenarnya worth it gak sih buat sebuah road bike gitu? Sebenarnya saya bilang kalau harga segitu buat pemula itu udah cukup banget ya buat kalian yang pengen ngerasain gimana sih rasanya road bike gitu. Ini sepeda lumayan cocok karena memang yang pertama harganya murah dan maintenance-nya nggak begitu ribet karena common part juga sama beberapa bagian dari MTB gitu ya. Terus ya mungkin seperti itu, karena sepeda ini nggak begitu wah-wah banget, jadi nggak ada hal yang terlalu spesial. Police Toronto 2020. Oke, kalau gitu kita lanjut ke sepeda yang satunya ya. Oke, kali ini sepeda kedua masih sama dari Element. Ini adalah Element FRC 32. Ini adalah keluarga FRC. Kalau nggak salah top line-nya itu Element FRC 52 atau 51 gitu. Nah, ini adalah keluarga yang paling bawah ya. Jadi part-partnya gitu nggak yang terlalu wah kayak di kakak-kakaknya. Terus berbeda dengan Police Toronto Steel yang sebelumnya yang di sebelah sana, sepeda ini udah berbahan alloy. Jadi frame ini udah lumayan ringan ya ketimbang Police Toronto yang di depan. Tapi untuk group set isiannya semua hampir sama, kecuali kayak bagian RD di sini udah pakai reflex, yang dimana itu mereknya sama dengan drifternya. Sebenarnya yang Police Toronto juga sama, dia reflex, cuman RD-nya dia pakai turning. Kalau ini dari reflex, RD-nya juga reflex juga. Cuman pada bagian FD, kalau yang Police Toronto tadi non series atau nggak ada mereknya, yang Element FRC ini dia juga pakai reflex. Jadi semua bagian persiftingan itu udah pakai reflex. Nah, setelah tadi group setnya udah, sekarang kita bahas karena ini back check ya, tentu aja bagian apa aja yang udah dirubah. Yang pertama adalah ini adalah saddle, nggak tahu mereknya apa, cuman ini saddle lumayan enak karena bentuknya pipih tipis. Jadi walaupun ininya aku pakai tinggi, seat postnya lumayan tinggi, saya masih bisa napak lumayan oke di bagian pedal kalau lagi downstroke kayak gini ya. Jadi oke. Sebenarnya itu doang sih yang dirubah, karena sepeda ini juga belum dipakai bener-bener yang dipakai banyak gitu, cuman beberapa kali doang. Langsung aja di bagian keunggulan ya. Keunggulan sepeda ini tentunya dibanding yang tadi Police Toronto, sepeda ini udah lumayan ringan. Bobotnya segini. Nah, itu dia. Jadi untuk kelas road bike entry level udah lumayan oke lah. Satu tingkat di atas Police Toronto.
Cuman bisa dilihat di sini forknya masih model yang kayak biasa gitu, kayak sepeda jadul. Jadi yang nggak kayak pipih banget. Kalau yang tadi udah saya ganti, ini belum sempat saya ganti karena belum dipakai juga. Terus kelebihan yang lain adalah harganya lumayan oke untuk kelasnya. Di sini karena udah pakai alloy, jadi harganya cukup bersahabat. Terus apalagi ya? Geometrinya udah kayak ini nggak sih, apa namanya, track Emonda atau apa itu ya, itu udah agak mirip-mirip sih, cuman karena ini steel jadi lekukannya nggak secakep karbon gitu. Terus kalau bisa dibilang sepeda ini udah cukup oke. Kalau mungkin ada beberapa part yang kalian ganti gitu, mungkin bisa lah buat kalian latihan gitu, nanjak-nanjak, karena geometrinya juga nggak yang aero banget. Ini buat klaim gitu kayaknya udah cocok sih. Mungkin nanti video kapan-kapan saya bakal bikin video tentang sepeda ini buat nanjak di gunung gitu, rasanya kayak gimana. Kalau yang tadi jelas itu berat banget, yang Toronto, jadi menurut saya itu nggak rekomen. Itu enaknya buat kayak daily user aja sih, kayak cuman jalan-jalan doang gitu. Oh ya, part lain di sini pengereman juga sama kayak Police Toronto tadi, makanya mechanical disc brake, beda tipe, beda merek juga. Nggak tahu kenapa, mungkin karena ini juga belum aku pakai lama gitu. Bagian kampasnya itu kadang masih kayak belum enak aja dipakai. Terus mungkin bagian wheelset di sini sama ya, cuman di sini bannya dia udah pakai Kenda. Kalau di sebelumnya itu Swallow, gitu aja sih mungkin bedanya. Ini sama bagian chainringnya dia, bagian sprocketnya dia pakai 8 speed untuk rasionya sama. Terus bagian depan di sini 2 speed dengan chainring yang lumayan besar ya. Jadi buat speed mungkin juga masih oke. Terus apalagi? Oh ya, harganya di sini sepeda ini khususnya di Jogja ya. Di Jogja harganya itu sekitar 3,1 3,2. Jadi tergantung tokonya juga. Mungkin di daerah lain seperti di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya itu bisa lebih murah. Karena waktu itu saya beli ini udah lumayan lama beredar di pasar, jadi harganya udah agak turun. Nah, dengan harga segitu menurut kalian cocok gak sih ini sepeda buat dibeli gitu? Kalau menurut saya sepeda ini udah lumayan oke lah buat latihan-latihan gitu, iseng-iseng muter-muter komplek, atau sebagai daily use juga oke, atau olahraga nanjak-nanjak dikit juga cakep lah. Cuman kalau professional use tentunya belum cocok ya. Karena sepedanya juga murah, group setnya juga yang biasa-biasa aja. Worth it nggak buat beli? Menurut saya worth it. Nah, kalau dibanding Police Toronto tadi, kesimpulannya itu bagus mana sih dengan harga yang selisih cuman sedikit dengan bahan yang juga berbeda? Menurut saya, opini saya, itu semua tergantung budget kalian. Kalau kalian budgetnya sekitar 2 jutaan, mungkin Police Toronto bisa jadi pilihan yang bagus buat kalian. Tapi dengan kompensasi dengan bahan steel atau dengan group set yang seadanya, itu harus dimaklumi dengan harga seperti itu gitu loh. Cuman kalau kalian pengen FRC 38 kayak gini dengan bahan steel, itu juga oke. Dengan harga yang ya nggak jauh beda, kalian bisa nabung dikit, ini cocok sih buat kalian yang lagi pengen nyari road bike kelas menengah yang nggak sampai apa ya, maksudnya yang nggak high end banget gitu, lokal punya kan Elemen. Ini cocok sih, ini oke banget. Ya kalau gitu sekian aja video saya mengenai 2 sepeda ini. Sepeda yang cukup murah meriah ya, dengan harganya yang nggak sampai 5 juta ke atas, atau bahkan 4 juta, cukup 3 juta dan 2 juta udah bisa kalian miliki seekor road bike gitu kan. Cukup sekian aja video saya, semoga bisa menambah wawasan kalian mengenai persepedaan, karena saya di sini juga belajar. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam bertutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.